Kamu yakin? Roy. Ya, oke, makasih. Ya, Pak. Dari mana kamu? Kenapa? Tumben Papa nanya saya dari mana. Salah satu staf Papa mengatakan kamu habis berkelahi di taman. Betul itu? Iya, Pak. Ya Tuhan. Roy, kamu sudah dewasa. Buat apa kamu berkelahi? Bagaimana kalau terjadi sesuatu sama kamu? Pak, orang-orang itu menghina cinta. Mereka menghina kebutannya cinta. Dan saya nggak bisa mendengar itu, Pak. Papa kan tahu cinta itu buta karena saya. Cinta? Penyanyi yang sekarang buta itu? Iya. Roy, buat apa kamu jalan sama dia? Apa yang kamu lakukan? Kamu seharusnya menghindar dari dia, bukan mendekati dia. Pak, saya nggak bisa. Saya merasa bersalah atas apa yang saya lakukan terhadap dia, Pak. Dan saya merasa bertanggung jawab. Apa dia tahu kamu adalah orang yang menabrak dia dan suaminya? Kalau dia tahu, mungkin saya sekarang udah masuk penjara, Pak. Nggak, dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau saya yang nabrak dia dan suaminya. Ya sudah, terserah sama kamu. Tapi hati-hati. Kamu tidak boleh terlibat lebih dalam lagi sama wanita itu. Kamu paham maksud Papa? Roy, kamu anak Papa satu-satunya. Papa tidak ingin ada hal yang buruk yang terjadi sama kamu. Kamu ngerti? Iya, Pak. Roy ngerti. Pokoknya Papa nggak usah khawatir. Roy bisa jaga diri Roy sendiri. Ya, Pak. Aku harus cepat-cepat mengenalkan dia pada wanita sebayanya. Aku tidak mau dia terlibat terlalu jauh dengan wanita yang bernama Cinta itu. Dia. Terima bunga ini ya. Kamu mau kan maafin aku, Lia? Ayo dong. Kamu jangan membuat aku putus asa sampai sekarang ini dong, Lia. Kan aku sudah menyadari semua kesalahan aku. Kamu mau kan maafin aku, Lia? Will, tenang aja lagi. Aku udah maafin kamu kok. Ya udah ya. Udahlah, pokoknya lupain aja semua yang pernah terjadi di antara kita, oke? Lia. Berarti kamu mau jadi pacar aku lagi kan? Masalahnya nanya soal itu deh. Itu udah nggak mungkin. Lia, kenapa sih kamu keras kepala banget? Kenapa sih? Kan aku udah sadar semua kesalahan saya, Lia. Kamu mau kan maafin aku, Lia? Saya nggak mau jawab. Kalaupun saya jawab, jawabannya tidak. Kamu mau tahu kenapa? Satu, saya udah nggak cinta lagi sama kamu, Willy. Dua, kesalahan kamu tuh bukan cuma sama saya, tapi sama keluarga saya. Terutama ibu saya. Oke, Lia. Aku akan minta maaf sama ibu kamu. Kamu ngomong sama ibu? Iya. Aku mau datang ke rumah kamu. Aku mau minta maaf sama ibu kamu. Dan aku menyadari semua kesalahan saya waktu kejadian itu, Lia. Sekalian, aku pengen ngomong kalau aku pengen bertunangan sama kamu, Lia. Kenapa kamu ketawa, Lia? Ibu nggak mungkin maafin kamu. Iya, tapi apa salahnya kalau dicoba, Lia? Kalau semama ibu kamu mau maafin aku, mau kan kamu balik sama aku, Lia? Gampang deh, katanya nanti ya. Lia. Jadi tujuan kamu kesini mau meminta maaf atas kelakuan kamu yang kamu buat terhadap Lia dan terhadap saya. Iya, Tante.
Saya sudah benar-benar menyesal dengan semua perbuatan saya waktu itu, Tante. Buat saya, seorang laki-laki yang pernah berkata bahwa semua wanita itu adalah mainan baginya, tak pernah merasa menyesal. Tapi saya sudah benar-benar menyesal, Tante. Saya sudah benar-benar sadar. Saya akui saya salah, Tante. Kalau Tante mau maafin saya, kemungkinan besar Lia juga mau maafkan saya, Tante. Dan sebenarnya saya ingin bertunangan dengan Lia, Tante. Tidaklah, Willy. Maaf. Kamu tidak mengerti bagaimana perasaan saya sebagai seorang ibu yang melihat anaknya dilecehkan dan direndahkan di hadapan saya. Terus terang, saya tidak menerima hal itu. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal yang begitu sulit dimaafkan. Tapi Tante... Maaf, pembicaraan ini sudah cukup. Silakan keluar dari rumah saya dan jauhi Lia. Dia tidak membutuhkan laki-laki seperti Anda. Masih banyak laki-laki yang lebih beradab dan jauh lebih menghargai Lia dan keluarganya. Baik, Tante. Saya akan keluar. Saya tahu saya memang laki-laki yang tidak beradab. Saya juga laki-laki yang kurang ajar dan tidak pernah menghargai perasaan wanita. Saya sudah benar-benar sadar, Tante. Kenapa tidak ada orang yang mau mengerti perasaan saya, Tante? Cukup. Saya tidak mau mendengar lagi omong kosong kamu. Ayo keluar. Baik, Tante. Saya akan keluar. Asal Tante tahu saja, saya masih tetap mencintai Lia. Dan saya tidak akan putus asa untuk mengharapkan cinta Lia kembali kepada saya, Tante. Terserah. Terserah kamu mau ngomong apa. Silakan keluar. Tante, rasa cinta saya akan selalu saya simpan di dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Selamat malam. Ini kesempatannya, Mbak. Selagi nama cinta lagi di atas, dia rekaman, produser pada datang mengejar-ngejar dia, orang akan beli kaset dia. Dia akan mengumpulkan uang, Mbak. Kalau dia sudah nggak di atas lagi, siapa yang akan peduli dengan dia? Maaf, Mbak. Cinta kan sekarang buta. Oke, dia sekarang ikut Mbak. Tapi lama-lama Mbak kan semakin tua. Maaf, kalau Mbak udah nggak ada lagi, cintamu ikut sama siapa? Siapa yang akan mengurus cinta? Apalagi kalau dia tidak punya uang. Noto, diam. Dan jangan kamu ulangi lagi. Kamu sudah janji sama Mbak untuk tidak mengulangi perbuatan kamu lagi. Kamu lupa bahwa yang namanya rezeki, kematian, kehidupan, semua ada di tangan Tuhan. Dan apa yang menimpa cinta, tragedi ini semua adalah cobaan dari Tuhan. Dan kita hanya wajib pasrah. Tragedi cinta ini bukan untuk dijual, bukan untuk mendapatkan uang. Harusnya kamu ikut prihatin. Kamu nggak tahu, Noto. Kondisi cinta sekarang ini adalah sedih terus. Dan dia nggak mau makan. Kalau kamu nggak percaya, kamu ikut saya. Supaya kamu bisa menyaksikan gimana kondisinya cinta saat ini. Timang, anakku sayang, jangan menangis. Bunda di sini. Timang, anakku sayang, jangan menangis. Bunda menangis.
Sayang, apa yang kamu lakukan, nak? Kamu makan dulu ya. Dari tadi kamu belum makan, sayang. Saya belum lapar, Mami. Sedikit aja, sayang. Mami yang suapin ya. Jadi cinta udah mulai gila ya? Emangnya kenapa? Saya lihat semua artis zaman sekarang udah mulai gila semua ya. Itu sih bukan alasan supaya dia berhenti nyanyi. Justru karena dia gila, dia bisa jadi tambah terkenal. Kamu ini nggak ngerti. Gilanya cinta bukan seperti yang kamu pikir. Bukan gila yang rambutnya dicat merah-merah dan ada anting-anting di hidung dan di bibirnya. Bukan. Cinta itu mengalami depresi. Tahu nggak kamu depresi? Ngerti. Kamu pikir aku bodoh apa? Tapi gimana ya? Kita kan harus membuat cinta supaya mau menyanyi lagi. Agar dapat uang. Ya sudah. Kalau kamu tidak percaya dengan saya, datang ke sana dan bujuk cinta supaya mau nyanyi kembali. Bukan aku nggak percaya. Apa kamu bisa mengajak cinta menyanyi lagi? Segala cara sudah saya lakukan. Sekarang saya penasaran. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Ada satu cara yang bisa membuat cinta kembali menyanyi. Apa? Yaitu yang sedang saya pikirkan. Tapi caranya itu ada. Selamat malam. Selamat malam. Tante. Ini saya, Roy. Mungkin Tante masih ingat. Saya penggemarnya Cinta yang kemarin ini datang ke rumah sakit untuk menjenguk keadaannya Cinta. Oh ya, Tante ingat. Cinta cerita sama Tante kalau kamu berantem di taman. Iya. Habis orang itu menghina Cinta, Tante. Saya nggak terima lihat Cinta dihina seperti itu. Sudahlah, Nak Roy. Lain kali lebih sabar, jangan emosi. Itu nggak bagus. Bagaimana keadaan Cinta, Tante? Kondisinya Cinta semakin buruk. Loh, kenapa? Dari siang, Cinta nggak mau makan. Bahkan sekarang dia bermain dengan bonekanya seolah boneka itu anaknya sendiri. Apa sampai segitu parahnya, Tante? Iya. Tante sendiri bingung. Tante nggak ngerti apa yang harus Tante lakukan. Maaf, Nak Roy, sudah dulu ya. Tante mesti ngurus Cinta dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante. Selamat malam, Tante. Bagaimana keadaan Cinta, Tante? Kondisi Cinta masih seperti yang tadi. Boleh saya lihat Cinta? Boleh, silakan masuk. Makasih, Tante. Silakan duduk dulu, saya panggilkan Cinta ya. Iya, Tante. Terima kasih, Tante. Itu sayang, dia sudah nunggu kamu. Pelan-pelan ya. Selamat malam, Cinta. Duduk sini pelan-pelan. Sebentar ya, saya tinggal ke dalam. Iya, Tante. Untuk apa kamu datang malam-malam begini, Roy? Saya membawakan makanan untuk kamu.
Ibu kamu bilang kamu gak mau makan. Saya memang gak mau makan. Kesedihan sudah menjadi makanan saya belakangan ini. Dan saya mau membiasakan hidup seperti itu. Cinta, kamu jangan dong punya sikap putus asa seperti itu. Saya tahu, pasti berat bagi kamu untuk menghadapi ini semua. Tapi seberat apapun juga cobaan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus bisa mensyukurinya. Kamu bisa berkata-kata seperti itu karena kamu gak ngerasain penderitaan saya. Cinta, saya merasakan apa yang kamu rasakan. Saya tahu penderitaan kamu ini pasti berat sekali. Saya tahu, walaupun sekarang ini perasaan kamu hidup atau mati sama saja. Tapi biar bagaimanapun juga kamu harus maju. Kamu harus memulai hidup kamu yang baru. Dan untuk hidup, kamu harus makan. Saya gak mau makan. Cinta, kamu harus makan. Kalau kamu gak makan, badan kamu nanti akan sakit, ya. Apa kamu pikir saya perlu makan? Bukannya tubuh saya memang sudah hancur berkeping-keping. Kamu gak boleh paksa saya, Roy. Biarkan saya menyiksa hidup saya. Apa-apaan kamu, Cinta? Saya gak akan biarin kamu untuk menyiksa hidup kamu seperti ini. Gak bisa, kamu harus makan. Kamu pikir siapa kamu? Kenapa kamu berani paksa saya seperti itu? Taruh lagi makanan itu. Cinta, saya adalah orang yang peduli sama kamu. Karena itu kamu harus makan. Buka mulut kamu. Ayo makan. Saya gak mau makan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.